Wa ma'al akhirih dzifil ladzi tala in zidalainan sakinan mukammila arba'atan faso'idan. Wa ma'al akhiri beserta huruf akhir munada, ihdzif buanglah siapa kamu, alladzi terhadap huruf, tala yang mengiringi apa akhir terhadap alladzi, in zida jika ditambahkan apa alladzi, lainan halnya berupa huruf lain, sakinan yang sukun, mukammila yang menyempurnakan, arba'atan terhadap huruf 4, faso'idan atau selebihnya. Beserta huruf akhir munada, buanglah huruf yang diiringi oleh huruf akhir. Jika huruf sebelum akhir tersebut berupa huruf tambahan dan berupa huruf len, statusnya sukun dan dia berada di posisi 4 ataupun lebih. Nah, ini lanjutan dari proses tarhim. Jadi seperti yang telah diketahui bahwa tarhim adalah membuang huruf akhir saja, ya. Nah, sekarang wajib juga membuang huruf sebelum akhir jika huruf sebelum akhir ini memenuhi 4 syarat. Yang pertama, dia adalah huruf tambahan. Syarat yang kedua, dia berupa huruf len. Len itu berarti alif, wawu, ataupun ya. Yang ketiga, dia harus sukun. Dan yang keempat, dia berada di posisi 4 ataupun lebih. Ya, seperti contoh Utsman, Mansur, kemudian miskinun, kita jadikan munada menjadi ya Utsmanu, ya Mansuru, ya miskinu. Ini sudah memenuhi syarat dikenai tarhim sehingga menjadi ya Utsma, ya Mansu, dan ya miski. Dibuang huruf akhirnya, itu tarhim. Nah, setelah pembuangan huruf akhir, kita juga wajib untuk membuang alifnya Utsma, wawunya Mansu, dan ya-nya miski. Kenapa? Karena alif, wawu, dan ya dalam contoh-contoh tersebut sudah memenuhi syarat. Syarat yang pertama, dia adalah huruf tambahan. Ya, alifnya Utsman, wawunya Mansur, dan ya-nya miskin adalah huruf tambahan. Syarat yang kedua adalah huruf len. Alif, wawu, dan ya adalah huruf len. Syarat yang ketiga, dia sukun. Kan? Semuanya sukun. Utsma, Mansu, miski, alif, wawu, ya-nya sukun. Syarat yang keempat, dia berada di posisi 4 atau lebih. Ya, alifnya Utsma, wawunya Mansu, dan ya-nya miski berada di posisi 4. Sehingga wajib mereka dibuang. Nah, pengecualian ini ada beberapa contoh yang tidak memenuhi syarat. Seperti mukhtarun, ya mukhtaru. Ini ketika dijadikan munada murakham atau dikenai proses tarhim ya, menjadi ya mukhta. Nah, alifnya itu tidak boleh dibuang lagi. Kenapa? Karena alifnya lafaz mukhta bukan alif tambahan. Ya, ini tidak memenuhi syarat pertama berarti. Atau huruf sebelum akhirnya bukan huruf len. Seperti contoh komtorun. Ya komtoru, kita kenai proses tarhim menjadi ya komto. Nah, kita tidak boleh untuk membuang to. Ya. Kenapa? Karena dia bukan huruf len. Begitu. Syarat yang ketiga adalah sukun. Sehingga ketika huruf sebelum akhir berharokat, maka tidak boleh dibuang juga. Seperti contoh mizwadun menjadi ya mizwadu. Nah, setelah ditarhim menjadi ya mizwa. Nah, wawunya ini tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena dia berharokat.
Kemudian syarat yang terakhir, contoh pengecualiannya seperti majidun. Kita jadikan munada menjadi ya majidu. Kita tarakhim menjadi ya maji. Nah, ya yang setelah jim itu tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena dia berada di posisi ketiga. Sedangkan syaratnya dia harus berada minimal di posisi 4 atau lebih gitu, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Kemudian wal khulfu fi wawin wa ya'in bihi ma fathun kufi. Wal khulfu bermula perbedaan pendapat itu fi wawin pada huruf wawu, wa ya'in dan huruf ya, fathun yang bermula harokat fathah itu kufi diikutkan apa fathun bihima terhadap wawu dan ya. Perbedaan pendapat antar ulama berlaku pada huruf wawu dan ya yang diikutkan fathah oleh keduanya, yang fathah diikuti oleh keduanya gitu. Maksudnya kalau huruf sebelum akhirnya berupa wawu dan ya, dan harokat huruf yang sebelum wawu dan ya itu adalah fathah, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh dibuang wawu dan ya-nya. Ada yang mengatakan ya harus dibuang antara wawu dan ya-nya harus dibuang. Seperti contoh Fir'aun dan Ghornaikun. Ketika kita jadikan munada, maka menjadi ya Fir'aunu dan ya Ghornaiku. Nah, kita kenakan proses tarkhim sehingga menjadi ya Fir'au dan ya Ghornai. Ya kan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Kan kasusnya huruf sebelum akhir berupa wawu dan ya. Dan huruf sebelum wawu dan ya berharokat fathah. Ya Fir'au dan ya Ghornai. Nah, ini mazhab Imam Al-Farra mengatakan bahwa wajib dibuang wawu dan ya-nya sehingga menjadi ya Fir'a dan ya Ghorna. Sedangkan ulama nahwu yang lain mengatakan tidak boleh dibuang wawu dan ya-nya sehingga ditetapkan ya Fir'au dan ya Ghornai. Ya, ulangi bahwa dalam 2 bait ini dijelaskan ada munada, kemudian dia ditarhim, maka huruf sebelumnya wajib dibuang dengan syarat. Huruf sebelum akhir itu berupa huruf tambahan, kemudian huruf len, kemudian harus sukun, dan syarat terakhir dia harus berada di urutan 4 ataupun lebih. Ketika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ya huruf sebelum akhir tidak boleh dibuang. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat ketika kasusnya adalah huruf sebelum akhir berupa wawu ataupun ya, dan huruf sebelum wawu dan ya itu berharokat fathah. Maka apakah wawu dan ya-nya boleh dibuang? Menurut satu pendapat, wawu dan ya-nya wajib dibuang. Tapi menurut pendapat lain, wawu dan ya dalam kasus tersebut tidak boleh dibuang.